Nah, jadi fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antar dua buah himpunan. Nah, ada 3 jenis fungsi nih yang akan kita pelajari pada seri video kali ini. Ada relasi, nah ada pemetaan atau biasanya terkenal disebut fungsi gitu ya. Kemudian ada korespondensi satu-satu. Apa sih bedanya? Nanti kita akan belajar satu persatu ya. Di video kali ini kita akan banyak membahas tentang relasi. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram panah. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada relasinya apa gitu, ada fungsinya apa. Kemudian ada diagram kartesius, misalnya seperti ini. Nah, ini A-nya, nah ini B-nya biasanya, ya. Nah, kemudian ada himpunan pasangan berurutan. Apa sih himpunan pasangan berurutan? Karena namanya aja himpunan ya pasti pakai metode himpunan ya, pakai cara penyusunan himpunan. Ada kurung awalnya ya. Nah, pasangan berurutannya apa nih? Ya, pasangan dari hubungan antara si A dan si B-nya. Contoh misalnya 1 dan 2. Kita lihat dari panahnya berarti 1 berhubungan dengan 2 gitu ya. 1,2 gitu. Kemudian 1,3. Ya, kemudian 1,4. Nah, apalagi Kak? Ya, semua aja yang berhubungan berarti 2,3. Ya, kemudian berapa tuh 2,4? Kemudian 3,4. Gitu ya. Nah, itu himpunan pasangan berurutan. Jadi ada himpunan dan ada pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, oke. Kalau diagram kartesius seperti ini, kalau diagram panah seperti ini. Nah, kalau diagram panah yang perlu diperhatikan selalu jangan lupa tanda panahnya ya. Biasanya kalau guru kamu agak sedikit perhitungan atau salah sedikit teliti gitu ya, dia akan melihat panahnya nih. Kalau nggak ada panahnya dikurangi nilainya ya. Jadi hati-hati. Nah, ada beberapa istilah penting yang akan kita pakai, yaitu ada namanya domain, ada kodomain. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah hasil, tempat di mana hasil dari suatu relasi atau fungsi mungkin ditemukan, ya. Jadi di mana hasilnya mungkin ditemukan. Ada range, yaitu hasilnya. Contoh, misalkan kita punya diagram panah seperti berikut yang tadi ya. Kita mau tentukan domainnya. Nah, domainnya ada kodomain, ada range-nya gitu ya. Nah, dia selalu dalam bentuk himpunan nih. Domainnya apa ya? Domainnya berarti semua dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Kodomainnya apa nih? Kodomainnya adalah semua yang di B. Berarti 1, 2, 3, 4 juga. Nah, range-nya apa? Range-nya itu yang hanya kena panah. Yang kena panah, tapi yang di B tapi yang kena panah. Jadi satunya itu enggak. Berarti ini 2, 3, dan 4. Jadi hanya yang dari kodomain yang terkena panah atau menjadi hasil dari fungsi tersebut. Contoh lagi. Jadi kalau punya diagram panah, sebutkan daerah asal, daerah hasil, dan hasilnya, gitu ya. Daerah asal, nah ini pasti yang sebelah kiri nih, ya, dari bukan tujuan ya, dari tempat muasalnya. Berarti ini 2, 3, 4, 5, dan 6, gitu ya. Daerah hasil, nah, ini daerah hasil berarti 6, 7, 9, 10, 11 gitu ya. Sedangkan kalau range atau hasilnya, nah, ini hasilnya adalah yang kena panahnya aja. Berarti 6, 9, dan 10. Nah, Kak, gimana sih dengan ini angka 4 kenapa nggak ada pasangannya? Boleh apa enggak gitu ya? Angka 7 kenapa nggak dapat pasangan? Boleh apa enggak? Angka 11 nggak dapat pasangan? Boleh atau tidak? Nah, itulah nanti akan membedakan antara relasi, fungsi atau pemetaan, dan juga korespondensi satu-satu. Kalau di video kali ini, yang kakak contohkan adalah relasi. Jadi, sebenarnya kalau relasi itu tidak punya aturan. Jadi terserah aja mau panahnya kemana, terserah. Mau yang 2 ini dapat 2 pasangan, boleh. Yang 3 dapat 2 pasangan, boleh gitu ya. Terserah aja. Mau yang dapat pasangan cuma yang angka 2, boleh. Itu namanya relasi, terserah. Tapi nanti di pemetaan ada syaratnya, di video berikutnya akan kakak bahas ya. Korespondensi satu-satu juga ada syaratnya, nanti kita akan bahas juga. Nah, kita akan mencoba contoh-contoh soalnya. Biasanya korelasi itu lebih banyak bagaimana sih kita menampilkan si relasi itu dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui dua buah himpunan nih, A dan L. Hubungan dari A ke L itu adalah lebih kecil dari, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Diagram panah itu paling gampang. Jadi kita tinggal bikin
bulat gini ya. Nah, ada si A. Oke. Nah, ini ada si B. Gitu ya. Nah, relasinya itu gimana sih? Nah, ini kita taruh di tengah. Nah, kita taruh di tengah sehingga kita dapat bangkaian seperti ini. A lebih kecil dari B. Gitu ya. A lebih kecil dari B. Jadi kita gambar si A-nya, gambar si B-nya, terus kita taruh di sini. A-nya itu adalah angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Selalu kasih titik. Ya. Kan ini himpunan nih, kan pakai titik gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia bilang A lebih kecil dari B. Yaudah, berarti tinggal kita pasang aja. 1 berarti ke 3, gitu ya. 1 berarti ke 4, 1 berarti ke 5, gitu. Oke, 1 berarti ke 6. Kan 1 lebih kecil dari 6, betul. 1 lebih kecil dari 7. 1 lebih kecil dari 8, ya betul, gitu ya. Oke, terus berapa lagi? 3. 3 lebih kecil dari 3? Enggak ya. 3 lebih kecil dari 4. Nah, itu. Coba kakak ganti warnanya biar enak. Terus apa lagi? 3 lebih kecil dari 5. Ya, kita gambar. 3 lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 6. Kita gambar. 3 lebih kecil dari 6. 3 lebih kecil dari 7. Betul. Kita gambar. 3 lebih kecil dari 8. Betul. Kita gambar. Gitu ya. Nah, memang kalau beberapa ini akan jadi lebih padat nih. Nah, makanya kalian mesti pakai penggaris. Kalau kakak di sini nggak pakai penggaris, jadi kelihatannya ruwet gitu ya. 5 lebih kecil dari 3, salah, jangan dibikin. 5 lebih kecil dari 4, salah. 5 lebih kecil dari 5, salah. 5 lebih kecil dari 6, nah, baru kita bikin. Nah, 5 lebih kecil dari 7, baru kita bikin. 5 lebih kecil dari 8, baru kita bikin. Ya. 7 lebih kecil dari 7 enggak, 8 doang gitu. Oke. Nah, diagram panah kalau banyak agak ribet ternyata. Gimana dengan himpunan pasang urutannya? Ya udah, kita tinggal bikin aja. Himpunan. Nah, himpunan ya. Kita pasangin aja 1 lebih kecil dari 3, berarti 1,3. Kemudian berapa? 1,4 gitu. Kita tulisin semua nih, 1,5, 1,6 gitu ya. Terus 1,7. Nah, terus 1,8. Terus semua kita tulisin, berarti 3,4. Nah, kita tulis. Terus berapa lagi? 3, berapa itu? Oh, 5 gitu ya. Terus sampai kita tulisin semua sampai 7,8 gitu. Itu himpunan pasang urutannya. Diagram potensiusnya gimana sih kak cara gambarnya? Gampang. Ya, tadi kalau kita lihat ini tinggal kita pasang-pasangin aja. Jadi A-nya ini selalu menjadi sumbu X. B-nya ini selalu menjadi sumbu Y. Ya. Jadi ini sumbu X selalu jadi domain. Ya, ini jadi kodomain. Sehingga dia akan senada. Nah, senada dengan apa kak? Senada dengan ini. Nah, senada dengan ini X, Y gitu ya. Nah, berarti tinggal kita pasang-pasangin aja. Berarti 1,3. Berarti ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,3. 1,3. Nah, terus berapa? 1,4. 1 sampai 1,8. Ya udah, kita gambarin semua. 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 gitu. Kemudian apa nih? 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Ya udah kita gambar. 3,5, 3,4 juga ya, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Terus berapa? 5,6, 57, 58. Ya udah, 5,6, 7,8. 7,8 gitu. Jadi tinggal semua dititik-titikin berdasarkan dari himpunan pasang urutannya X, Y, X, Y, X, Y gitu. Jadi gampang ya bagaimana menggambar diagram panah, diagram pasang berurutan dan juga diagram kartesius. Yang penting itu tadi, ini jangan lupa kurungnya, kurung kerawalnya. Kalau nanti kalian bisa disalahkan. Jangan lupa panahnya. Nah, ini panahnya juga bisa disalahkan sama guru kalian kalau misalkan nggak ada panahnya, kurang tepat karena kita nggak tahu ini tujuannya kemana gitu.
Oke, nah ini contoh berikutnya. Nah, sekarang dikasih tahunya diagram Kartesius. Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nyatakan dalam diagram panah. Gimana menyatakan himpunan pasangan berurutan? Gampang. Tinggal kita pasang aja. Oh, ini X-nya 6. Y-nya berapa? 0, 0 gitu. Terus kemudian X-nya 7, Y-nya 1. Berarti 7,1. X-nya 8, Y-nya 2. Nah, 8,1. Ya. Terus 8,2. Kemudian 9,3. Kemudian 10,4. Kak, kenapa kakak nggak jawab yang A dulu ya? Nah, nanti dulu. Paling gampang tuh soal begini tuh dari diagram Kartesius jadi himpunan pasangan berurutan. Gampang, tinggal diambil aja titiknya. Kalau sebaliknya juga gampang, tinggal kita titikin. Ke diagram panah juga gampang gitu ya. Nah, ke diagram panah. Ini adalah himpunan si A misalnya. Himpunan si B. Nah, sebetulnya kita harusnya menulis sesuai domainnya, tapi karena kakak nggak tahu range-nya dari berapa sampai berapa nih, range-nya, domainnya yang dimau dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi kakak tulis hanya yang masuk di sini saja. 6, 7, 8, ya, 9, dan 10 gitu. Kemudian di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, 6 pasangan dengan 1, 7 dengan 1, 8 dengan 2, ya, 9 dengan 3, 10 kurang sampai 10 dengan 4. Nah, kemudian baru kakak akan mau menjawab pertanyaan yang A. Apa sih relasi yang dibentuk? Nah, kita mesti pikirkan nih yang di tengah nih. A itu apanya dari B ya? 6 itu apa dari 0? Oh, 6 lebihnya dari 0. Tapi kita mesti cek yang berikutnya. Nah, ini mirip-mirip kita waktu belajar pola bilangan. Kalau 6 jadi 0 gitu ya, kalau 7 jadi 1 gitu ya. Kalau 7 pasangannya 1. 7 berapanya dari 1 ya gitu ya. Berapa dari ini pasti belakangnya berapa dari gitu. Bisa perkalian, bisa penjumlahan, bisa pembagian gitu. Berarti kalau ini 7 itu 6 lebihnya dari 1. 8, 6 lebihnya dari 2. Oh, ini adalah 6 lebihnya dari ya A, 6 lebihnya dari B, 6 lebihnya dari 0, 7 6 lebihnya dari 1, dan seterusnya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, fokus nih di sini supaya bisa menjawab soalnya dapat poin gitu ya. Jangan fokus di sini kalau kalian nggak kepikir. Kalau gampang kepikirnya gampang pak, kayak ini kan gampang nih kepikiran nih ya. Contoh lagi, nah ini kakak punya himpunan pasangan berurutan nih seperti ini, 26, 39, 4, 12, 5, 15 gitu ya. Apakah relasinya? Ya nanti dulu gitu ya. Nyatakan relasi itu dengan diagram panah dan diagram Kartesius kita gambarin dulu aja. Diagram panah. Oh, anggaplah himpunannya itu himpunan K sama himpunan L. Gitu ya. Dari 2, ini 2 gitu. Terus ini 3, terus ini 4, ini 5. Kok kakak tahu sih? Kita ambil depan aja nih. Gitu ya. Kemudian ini ada 6, ada 9, ada 12, ada 15. Nah, 2 pasangan dengan 6, 3 pasangan dengan 9, 4 dengan 12, gitu ya. 5 pasangan dengan 15. Jadi hubungannya apa nih? Nah, kita pikirkan nih. Apa sih hubungannya gitu ya? K bla 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 gitu. Dari L. 2 apanya dari 6, 3 apanya dari 9, 4 apanya dari 12 gitu ya. Oh, itu sepertiga kak. 2 kan sepertiga dari 6, 3 sepertiga. Iya benar sepertiga. Berarti ini tinggal gampang. K adalah sepertiga dari L. Wah, gampang kan? Jadi ini bingung apa ya? Kita bikin diagram panahnya biasa lebih terpikir. Gimana diagram Kartesiusnya? Ya tinggal kita bikin aja. Berarti kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ini X-nya ya. Nah kakak mau bikin Y-nya sedikit berbeda. Kenapa tuh? Karena nggak muat. Diagramnya nggak muat. Kakak cuma nyampe 10. Kakak bikin kelipatan 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya, 18, 21, 24,
27, 30. Ini si Y-nya ya, yang belakang-belakangnya aja nih. Oke. X-nya yang sini. Nah, X-nya yang ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dengan 6. Oh, 2 dengan 6. 3 dengan 9. Oh, 3 dengan 9. 4 dengan 12. Oh, 4 sama 12. 5 sama 15. Nah, udah jadi diagramnya. Gampang kan? Jadi yang agak sulit itu sebenarnya menyatakan relasinya. Sepertiga dari, gitu ya. Kita coba lagi nih, satu soal lagi. Diagram panah di bawah ini tentukan relasi yang dibentuk. A, apanya? Nah, dari B, gitu ya. Kalau dari soal-soal yang sebelumnya gampang. Nah, kalau yang ini kakak nggak bikin ini dulu karena udah dari diagram panahnya agak gampang mikirnya. 2 ke 6, 2 ke 10, 3 ke 6, 3 ke 9. Apa nih kita mesti pikir karena nggak mungkin lebihnya, nggak mungkin kali, nggak mungkin bagi nih kalau yang seperti ini. Kenapa? Bisa juga sih kurang dari, tapi kalau kurang 2 harusnya ke 7 juga, 2 harusnya ke 9 gitu ya. Tapi kan enggak, berarti kita mesti cari yang lain. Kalau 3 lebihnya nggak mungkin, karena kalau 3 lebihnya nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang. Sepertiga dari nggak mungkin juga, nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang, ya. Nah, ini kakak kasih tahu, kalau ketemu soalnya seperti ini, coba pikirkan faktor atau kelipatan. 2 kelipatan 6, 2 kelipatan dari 6, enggak ya. 2 faktor dari 6, wah betul tuh. 2 faktor dari 10, betul tuh. 3 faktor dari 6, benar juga. 3 faktor dari 9, betul juga, gitu ya. Ada lagi 3 faktor dari berapa? Ada sih 12, tapi kan 12 nggak ada di B, jadi nggak masalah gitu ya. Berarti ini adalah A adalah faktor dari B. A faktor dari B relasinya. 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6 gitu ya. Gimana dengan pasangan berurutannya? Oh ya gampang. Berarti 2,6 gitu. 2,10 gitu. 3,6, 3,9 ya, 5,10, terakhir 6,6 gitu. Tutup kurung kurawal, jangan lupa ya. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya. Nah, bagaimana dengan diagram kartesiusnya? Yuk kita gambar diagram kartesiusnya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. X itu selalu domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya ada lagi 1 ya, 11. Karena dia 11, tapi nggak kepake 11-nya. Jadi tidak masalah. Nah udah, tinggal kita buletin aja. 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. 2,6. Gitu. 2,10. Oh, berarti 2 dia. Itu ya. 3,6. 3,6. 3,9 gitu. 5,10. 5,10 di sini. Ya. Ini berapa nih? 6,6. 6,6. Udah deh. Selesai. Jadi gampang ya. Jadi ini adalah awal dari suatu fungsi, awal dari pelajaran fungsi. Kita akan belajar bagaimana menyatakan dalam diagram panah. Jangan lupa panahnya. Menyatakan dalam diagram kartesius himpunan pasangan berurutan X, Y. Jadi X-nya itu selalu kita lihat dari himpunan pasangan berurutan 2,6. Ya, atau di sebelah kiri nih X-nya nih. Ini Y-nya. Gitu ya. Bagaimana mencari relasi yang dibentuk? Bikin dulu nih diagram panah yang biar gampang. Kemudian pikirkan A kiri, apanya dari B, gitu ya. Kalau seperti ini faktor dari. Kalau yang di sini sepertiga dari, gitu ya. Kalau yang ini tadi 6 lebihnya dari. Jadi bisa bermacam-macam. Oke, pemetaan adalah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Nah, kalau kemarin relasi itu kakak nggak ngomongin syarat. Jadi sebenarnya relasi itu bebas. Mau yang domainnya punya 3 pasangan, 4 pasangan, itu terserah. Mau ke domainnya dari 10 cuma 1 yang punya pasangan, terserah. Nah, tapi syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan atau fungsi gitu ya. Setiap anggota domain memiliki 1 pasangan. Jadi setiap anggota domain memiliki 1 pasangan. Contoh, misalnya seperti ini.
Jadi yang kakak lihat hanya bagian sininya doang nih. Bagian A, bagian kiri, bagian domainnya aja. Oh, 1 punya satu pasangan, oke, boleh. 2 punya satu pasangan, oke. 3 punya satu pasangan, 4 punya satu pasangan, oke. 5 nggak punya pasangan. Oh, ini berarti bukan fungsi. Bukan pemetaan. Oke. Atau biasanya guru kalian juga bilang bukan fungsi. Kenapa? Karena 5-nya dapat pasangan. Kan setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Contoh lain yang ini. Nah, ini kalau kita cek gitu ya. Nah, ini si 1 ini punya pasangan. Si 2 punya 2 pasangan. Berpasangan dengan 1, berpasangan dengan 2. Ini langsung bukan pemetaan. Ya. Jadi setiap ketemu yang ini ketemu 2 gitu ya, dapat 2 pasang, bukan pemetaan. Contohnya ini. Nah, sekarang 1 punya 1, oke. 2 punya oke. 3 oke. 4 oke. 5 oke. Nah, ini adalah pemetaan. Nah, dari tadi kakak hanya melihat bagian kiri gitu ya. Jadi kenapa? Karena syaratnya hanya setiap domain memiliki satu pasang. Oke, nggak boleh lebih dari satu pasang. Gitu. Nah, di sini kakak nggak peduli nih, dia nggak dapat pasangan, terserah. Ini juga kakak nggak peduli, dia terserah. Atau dia dapat 2 cabang, boleh aja. Nih, boleh aja nih. Gitu ya. Yang penting domainnya setiap anggota punya satu pasangan. Oke. Nah, jadi biasanya soal-soalnya itu adalah membedakan mana yang pemetaan dan relasi, atau biasanya mana yang fungsi, mana yang relasi, gitu ya. Misalnya ini, mana yang fungsi, mana yang relasi. Kita lihat aja, berarti kita lihat, oh ini oke, 1 punya anggota, punya satu pasang, punya satu pasang, punya satu pasang, punya satu pasang, punya satu pasang. Maka ini adalah sebuah pemetaan. Yang ini kita cek, oh ini punya satu pasang. Ini punya 2 pasang. Berarti ini adalah bukan pemetaan, gitu. Biasanya soal suka gitu membedakan. Contoh lagi, oh ini punya 2 pasang nih. Nah, ini langsung nih, ini bukan pemetaan. Kakak nggak perlu cek sampai bawah. Begitu ketemu yang bercabang atau begitu ketemu yang nggak punya pasangan, pasti bukan pemetaan. Ya, yang ini, oh ini dapat satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan, satu pasangan. Oke, boleh. Berarti ini adalah suatu pemetaan. Walaupun si ini cuma nggak dapat nih. Dari 5 cuma 2 dan si 3 dapatnya sampai 3, nggak masalah, gitu ya. Bisa juga dari diagram panah atau bisa juga soalnya berupa diagram kartesius gitu ya. Mana nih yang pemetaan, mana yang bukan gitu ya. Berarti gampang aja nih. Kita tinggal lihat, ingat X itu adalah domain. Ya, X itu adalah domain. Jadi kita cara ngecek gimana? 1, oh punya 1 bola. 1 titik. 2, 1, 2, 3. Wah, ini pasti bukan. Kenapa? Karena dia punya 3 gitu. Oke. Kemudian yang ini. 1 punya, 2 punya 1, 3 punya 1, 4 punya 1, 5 punya 1. Oh, ini berarti suatu pemetaan. Cek yang ini. 1 punya 1, oke. 2 punya 1, oke. 3 berpasangan dengan 1, sama ini lagi, ada 2. Wah, ini pasti bukan pemetaan. Oke, jadi ngeceknya gitu. Ya, jadi si X ini punya berapa pasangan ke atas. Atau misalnya bentuknya berupa grafik gitu ya. Berupa grafik, nggak ada titik dengan jelas gitu ya. Misalkan cuma dikasih garis-garisnya aja. Kalau ini kan masih ada titiknya ya. Berarti kita lihat nih, si X ini kira-kira punya berapa pasangan nih. Oh, ini ke atas cuma punya 1 doang nih di sini. X yang ini punya 1 doang, X yang di sini punya 1 doang. Berarti ini pasti suatu pemetaan. Atau grafiknya bisa aja putar-putar nih. Bisa grafiknya melengkung. Dicek aja, ini punya 1 doang di sini. X yang ini cuma punya 1. X di sini cuma punya 1. X di sini cuma punya 1 pasangan. Punya 1 pasangan, punya 1 pasangan, punya 1 pasangan, 1 pasangan, 1 pasangan. Berarti ini oke, lolos gitu ya. Tapi kalau kita lihat grafik yang ini, contohnya ya, misalnya X yang ini, dia punya 2 nih. 1 di atas, 1 di bawah. Punya 2 pasangan. Berarti ini bukan. Gitu ya. Atau mungkin guru kalian iseng bikin grafik yang meliuk-meliuk, sama. Kita cek aja. Misalnya X yang di sini. Oh, ada 2 nih. 1, 2, 3 malahan mungkin. Gitu ya. Berarti ini bukan suatu pemetaan. Oke. Jadi kita masih bisa bedain ya. Mana yang pemetaan, mana yang fungsi. Intinya adalah domainnya ya harus hanya memiliki 1 pasangan. Oke. Dan ini juga sebenarnya bisa dianggap 3 ini nggak punya pasangan gitu. Makanya dia nggak dapat. Nah, contohnya lain adalah dalam bentuk korespondensi satu-satu. Himpunan pasangan berurutan. Kita juga mesti bisa membedakan mana yang pemetaan, mana yang relasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, berarti kita lihat hanya satunya aja nih. 1, pasangannya 2. 2, pasangan sama 2. Oke, pasangan cuma ada 1 nih ya. Oke, ini cuma ada 1. Si 3 berpasangan dengan 2. Dia cuma ada 1 doang nih. 4,
berpasangan dengan 2. Oke, berarti ini suatu pemetaan. Oh ya, sebelum kakak lupa, ini berarti yang bukan pemetaan pasti dia relasi gitu ya. Ini suatu relasi biasa aja. Bukan relasi khusus yang punya syarat tertentu ya. Nah, ini kita lihat 11 punya pasangan 4. 11 lagi. Nah, punya pasangan 5. Nah, ini pasti bukan pemetaan, ini pasti relasi. Gitu ya. Jadi gampang ya ngeceknya, cuma kita ngecek yang awal-awal aja. 1 pasangan sama 6. Oke, 2 pasangan sama 7. Oke, 3 pasangan sama 8. Oke. 4 pasangan sama 8 enggak masalah. 5 pasangan sama 9. Oke, oh ini berarti pemetaan. Gitu ya. Tapi kita mesti cek semua nih, jangan sampai tiba-tiba di sini ada angka 1 lagi gitu ya. Mengecoh gurunya. 21 berpasangan dengan 22. Oke. Ketemu lagi 21 nih. Nah. Atau misalnya kalau ini 20 deh. Nah, ini 22. Oke. Terus ketemu lagi di sini 22. Nah. Ini kan berarti 2 kali ya dia dapat pasangannya 2. Si 23 dan 24. Ini nggak boleh. Berarti ini suatu relasi, bukan suatu pemetaan. Oke ya, jadi itu yang pertama yang mesti kita bisa membedakan mana pemetaan dan relasi. Nah, sekarang kita akan belajar jumlah pemetaan yang dapat dibentuk. Nah, jadi karena memiliki syarat tertentu, kita bisa melihat berapa banyak pemetaan atau fungsi yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Kalau dia relasi biasa, nggak ada syarat, wah kemungkinannya unlimited. Bisa banyak banget, bisa miliaran. Tapi karena ini dibatasi tertentu, maka kita bisa mencari nih, jumlah maksimumnya berapa sih yang bisa dibentuk gitu ya. Contoh yang ini. Ini kita melihat suatu kemungkinan, salah satu kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi dari himpunan A ke himpunan S ke himpunan T. Nah, himpunan S ke himpunan T. Kok salah satu kemungkinan Kak? Ya, salah satu kemungkinan. Kenapa? Karena bisa aja pemetaannya nggak seperti itu. Tapi misalnya 2-nya ke 10 gitu. 2-nya ke 10. 3 ke 0. 2 ke 0. 5 ke 6 deh. 7 ke 12. Itu 2. Gitu ya. Kak, ada peluang yang lain nggak? Bisa. Misalnya ini 2-nya ke 0. 3-nya ke 0. 5-nya ke 0. 7-nya ke 3. Tambah lagi 1. Wah, mungkin banyak banget dong Kak. Terus gimana kalau kita ditanya berapa banyak yang dibentuk? Nah, ada rumusnya. Jadi untuk menentukan jumlah pemetaan yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinan. Kadang-kadang ada sih guru-guru tertentu yang di soal ulangan suruh tulis nih, tentukan semua kemungkinan. Tapi biasanya kecil, paling 3 sama 3, 3 sama 2 anggota gitu ya. Tapi kalau udah 10 sama 10, wah mabok ya. Jadi jumlah pemetaan, jumlah fungsi dari A ke B itulah NB banding NA dibalik. Jadi A ke B, B pangkat A. Jadi jumlah pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA. NB NA itu apa sih Kak? NB NA itu adalah jumlah anggota. Jadi kalau di sini NS, nah ini berapa nih NS-nya? 1, 2, 3, 4. Ayo belajar lagi himpunannya ya, yang kelas 7 ya. Ini berarti NT berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka pemetaan dari S ke T, nah, maka adalah T pangkat S. Jadi NS T dipangkatin NS gitu ya. NT berapa? 5 pangkat 4 gitu. Oh, ini 625. Gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Contoh langsung soal deh. Ya. Ada dua himpunan A dan himpunan B. Tentukan jumlah pemetaan dari ini ya. Maka kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu nih jumlahnya berapa nih. NA. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. NB-nya berapa ya? Oh, ini 3 Kak. Oke, simpan. Sekarang untuk pertanyaan yang A. Gitu ya. Dari A ke B. Nah, dari A ke B, pemetaan dari A ke B, berarti dibalik NB gitu ya, dipangkatin NA gitu. NB-nya berapa? 3 dipangkatin 5. Berapa 3 pangkat 5? Ya udah kita hitung aja. 3 pangkat 4 itu 81. 81 kali 3 berarti 243 gitu. Oke. Kemudian ditanya B ke A. Nah, kita sama nih, kita hitung nih ya, dari B ke A. Ya, berarti ini N A dipangkatin NB. NA-nya berapa? 5. Pangkatin NB-nya berapa? 3. Oh, berarti 5 pangkat 3, Kak. Berapa tuh? Oh, 25 kali 5, 125. Oke. Gampang ya? Nah, tapi bisa aja soalnya diubah dikit nih sama guru kalian. Nah, bisa seperti ini. Kakak punya NK sama dengan 3. Banyak permetaan dari K ke L 216. Tentukan NL gitu ya. Jadi kakak punyanya adalah pemetaan dari K ke L gitu ya.
atau kakak bisa tulis begini, K, pemetaan dari K ke L, gitu ya. Itu adalah 216. Sedangkan dari K ke L itu berarti NL, gitu ya, dipangkatin NK sama dengan 216. Gimana cara hitungnya? Yaudah kita masukin aja angkanya. NL-nya kita nggak tahu, gitu ya. NK-nya itu adalah berapa nih? 3 sama dengan 216. Nah, kalau yang ditanya yang ini, berarti kalau ditanya seperti ini, jadi NL pangkat 3 sama dengan 216. Maka NL-nya adalah 216 akar dari 3. Gitu ya. Kak, ini akar dari 3 gampang sih, Kak. Ya memang gampang. Jadi kita bisa bikin begini, 216 kita pisah jadi 2 dikali 108 gitu ya. 2 lagi 54. Terus kita pisah lagi nih, 2 lagi 27. Oh, ini 3, 9, 3, 3. Maka kita punya akar 3 dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. Berarti ini pangkatnya sama, bisa keluar. Berarti 2 kali 3, nah ini 6. Berarti NL-nya 6, Kak. Nah, ini gampang, Kak. Kalau yang banyak gimana? Misalkan 3125, ya sama aja. Caranya adalah bikin poin faktor, bikin seperti ini. Ya. Nah, tapi bisa juga agak sedikit dibalik-balik gitu ya. Di soal ini, NA sama dengan 8, tentukan NB jika ada dua pertanyaan nih. Ada pertanyaan A dan pertanyaan B. Nah, jadi NA-nya sama dengan 8. Tentukan NB kalau pemetaan dari A ke B, nah ini adalah 256. Nah, dari A ke B berarti NB, gitu ya, pangkat NA, ya, sama dengan 256. Berarti NB, ya belum tahu, NA-nya 8, sama dengan 256. Berarti NB-nya akar 8 dari 256. Oke. Kak, gak kepikir akar 8 dari 256 gimana caranya? Bikin poin faktor. 256 itu berapa? 2, 128, dan seterusnya. Nanti kamu akan ketemu. Kalau ini adalah akar 8 dari 2 pangkat 8. Oh, pangkatnya sama, Kak. Berarti bisa keluar dari akar. Bisa. Berarti NB-nya adalah 2. Tapi itu pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B sedikit berbeda. Karena yang dikasih itu adalah NA-nya tetap sama. Nah, ini 8. Kemudian tapi dikasih tahu adalah B ke A. Nah, pemetaan dari B ke A adalah 4096. Berarti sekarang ini rumusnya NA pangkat NB ya sama dengan 4096. Berarti ini 8 pangkat NB gitu ya. Sama dengan 4096. Wah, kalau ini gimana, Kak? Nah, kalau ini gampang. Berarti ini 4096-nya kita mesti pikirkan 8 pangkat berapa. Jadi pasti bagi 8 nih. Nah, bagi 8 nih. Bagi 8 nih berarti 512 ya. Terus bagi 8 lagi. Nah, bagi 8 lagi berapa ya? Coba 512 dibagi 8. 6, 48, 42, 64 ya. Bagi 8 lagi. 8. Oke. Udah, nggak usah kecil-kecil. Jadi kalau 8 yang di bawah kita bikin sama nih, sama dengan 8 ya. Berarti 8 pangkat NB sama dengan 8 pangkat 4. Nah, yang penting sama nih, 8 dan 8. Sehingga kita bisa dapat tahu nih, oh berarti NB-nya, nah, NB-nya pasti 4. Nah, itu ada dua cara berbeda untuk menyelesaikan tergantung himpunan relasi dari mana ke mana yang dikasih tahu gitu ya. Nah, kira-kira untuk kali ini hanya sedikit aja. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang pemetaan. Ada yang namanya rumus, ada yang notasi dan sebagainya.